Ya apa nak kutil kok kate kayak juri kebo ya apa kan gitu. Itu satu, tapi ada banyak hal. Tapi monggo nih Bapak-bapak. Saya beralih dulu, nanti kita akan kembali. Pak Ari nanti yang lebih relevan. Mungkin saya ke Pak Mulyadi dulu terlebih dahulu. Sudah perlukah Pak sebetulnya demi mengutamakan nilai-nilai demokrasi yang kita anut, kemudian proses pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengikuti kepala daerah lainnya, artinya pemilihan langsung? Bagi kami selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa SDIY, bahwa demokrasi itu bukan arah tujuan utama. Arah tujuan utama demokrasi adalah demi kesejahteraan rakyat. Jadi kalau di DIY itu nanti pemilihan kepala desa dan dukung dan rekan-rekan kepala bagian dan rakyat di Jakarta akan boikot. Jangan sampai ada pemilihan. Akan diboikot. Akan saya boikot. Sampai akar-akarnya nanti tetap boikot. Ya itu. Dan ini sebetulnya bisa dikatakan ini suara rakyat Jogja secara keseluruhan begitu ya? Ya. Gini Mbak, kalau orang mempertanyakan keraton itu, orang berani mempertanyakan keraton, berani mempertanyakan monarki, tapi orang nggak pernah mempertanyakan demokrasi. Ya. Emang demokrasi mesti benar. Apalagi demokrasi di Indonesia. Andaikan demokrasi di Indonesia ini agak benar dikit, saya masih bisa berpikir untuk ikut mendemokrasikan Yogyakarta. Cuman kalau kita rusak, ya rusak rumah kita sendirilah, jangan dirusak oleh orang lain. Gitu. Baik, Mas Ari, apakah sebetulnya dalam pelaksanaan demokrasi tidak ada ruang, artinya tidak mengizinkan untuk adanya keistimewaan seperti ini? Tidakkah ini yang membuat demokrasi di negara kita indah sebetulnya? Saya kira di beberapa praktek ya, demokrasi yang berkembang di berbagai negara maupun di tempat-tempat yang berbeda itu menunjukkan bahwa demokrasi dengan identitas kultural itu bisa saja saling komplement ya, saling melengkapi. Jadi tidak benar bahwa antara identitas kultural dengan demokrasi itu sesuatu yang bertentangan, tapi bisa saling memperkuat. Karena bagaimanapun dalam berbagai pengalaman demokrasi berbagai negara itu membutuhkan faktor-faktor integrasi ya, sosial. Bagaimana menyatukan orang di dalam perbedaan begitu. Kemudian juga membutuhkan instrumen untuk check and balances mekanisme demokrasi. Kita lihat saja yang paling dekat ya di Thailand misalnya. Demokrasi ketika deadlock, apa yang terjadi? Ada institusi yang namanya kerajaan yang kemudian menjadi pengontrol proses demokrasi. Nah, di beberapa negara yang lain juga begitu. Jadi masyarakat punya harapan terhadap sebuah identitas kultural yang sebenarnya memperkuat proses demokrasi. Apa yang salah ketika menyebut monarki terhadap? Saya kira ada beberapa persoalan ya. Pertama, tentu sangat menyederhanakan isu keistimewaan ini hanya sekedar persoalan